pakainya berarti yang kemarin itu M1. M0 boleh, M1 boleh. M1. Itu alamatnya ya bisa juga. Oke. Coba running. Iya, di running aja. Itu kurang satu generator nggak sih, Mas? Kurang apa? Satu generator. Mesin. Itu nggak apa-apa. Satu aja itu, outputnya satu. Kita masih ngefixkan faktor IO-nya. Ini buka faktor IO bisa kan? Buat baru aja, new aja. Nah, pakainya apa aja, Mas? Itu karena kita coba bikin aja dulu lampu sama push button on sama off. Panelnya dulu aja, panelnya. Ini kebalik nggak sih? Itu benar. Pakainya apa lagi? Itu ya, lampu yang hijau ya, benar. Terus apa lagi, Mas? Start. Pakai start sama stop. Nah, baru ya benar. Baru buka drivernya. Buka yang ini. Iya, driver. Baru yang bagian drivernya non dirubah TCP/IP. Yang klien. Yang apa? Iya, yang klien. Nah, baru konfigurasi yang kanan. Oke. Nah, dua. Yang digital output offsetnya mulai dari angka 10. Nah, yang sebelahnya bikin aja 2. Yang register input sama register output bikin 0. Semuanya 0. Karena kita belum pakai register ya. Tapi nanti kita bisa pakai. Ya. Oke, kembali. Nah, baru sesuaikan. Itu coil star yang bawah. Pakainya yang lag indicator ground. Nah, coba connect. Itu di stop dulu aja nih. Di stop dulu. Dimatiin dari itunya. Ini kan? Tombol apanya? Bukan. Di ini. Ya, diulangin aja di stop simulasi, baru dijalanin lagi. Itu belum dia di running yang bagian atas.
Nah, oke. Masuk ke factory, baru connect, baru kembali. Coba ditekan. Di play dulu. Play yang kayak benar. Nah, itu udah aman berarti. Itu sebelum buat program yang besar, usahakan program yang kecil dulu ya. Karena sebelumnya saya juga mengalami hal yang sama. Buat program banyak, ternyata kontaknya nggak ngunci. Jadi sekarang kalau dibuat program baru, kondisinya pasti udah jalan. Ini stop misalnya Mas. Kalau nggak gini aja, buat Yang kemarin itu coba. nah yang kemarin coba lagi. Di ini di stop. Bukan programnya, tetap pakai ini aja dulu programnya. Oh, Nanti yang di Factory IO-nya aja yang dirubah. Yang penting coilnya aja terhubung apa enggak gitu. Nah, sesuaikan alamatnya nih. Berarti pakai M10, M0 sama M1. Itu enggak, pakai langsung aja yang bagian oh yang buffer ininya, yang tadi iya, itu, buffer compare aja pakai. yang buffer compare. Yang paling atas. Nah, yang Apa di disebut? di atas, di atas. Nah, yang itu keluarin dulu aja nggak apa-apa. Baru connect coba. Nah, coba kembali. Coba ditekan. Jalan nggak? Oh ininya nggak jalan Mas. Itu tekan yang startnya aja dulu. Ini udah ini Iya, start. iya tekan. Udah ini udah jalan ini. Udah bunyi. Oh, nggak ada suara di sini. Itu yang hidup, yang bagian mana? Di biar Tadi itu apa? entry conveyor ya. Iya. Nah, gini, berarti kan itu udah jalan. Baru Tambahin lagi. tambahin lagi sesuai, ya terserah mau yang mana gitu. Sesuaikan sama yang biasa aja gitu. Itu di stop dulu aja. Nanti loadingnya lama biasanya. Kalau enggak, coba ya itu aja boleh. M10 sama M11. Itu dikonekin ke atas ya? Di apa? Itu dibikin Ini. kayak ya terhubung. Oh. Di atas di running dulu. Itu buffer compare ganti aja nggak? Sama entry conveyor. Enggak, entry conveyor sama buffer compare. Nah, nanti Ini. kan itu ya oke. Kan ketahuan gerak atau enggak ya. Oke, kan ketahuan ya.
Aman kan berarti. Kemarin kayak gini ya? Kemarin harus ditekan dulu. Kalau dilepas nanti mati. Oh, kemarin itu berarti belum kunci. Atau kemarin lupa dikasih garis ke atas? Kayaknya itu Mas. Kayaknya itu ya. Kayaknya itu sih. Ya kayaknya itu lupa ke atas ya. Berarti aman dong. Problemnya berarti udah selesai ya. Oke, Jangan Mas. lupa pakai pengunci ya. Oke. Harus stop ya Mas. Oke, boleh. Itu tadi yang ada problem lagi belum? Nggak perlu takut ya. Besok kita responsi. Mana lagi? Ini yang nggak ada laptopnya sekarang siapa ya? Yang nggak pakai laptop, yang nggak pegang laptop. Saya tadi Mas. Satu lagi, ada lagi nggak? Enggak Mas, udah kembali laptop Mas. Udah aman ya? Nah, ini yang Priyadi ini besok responsi gimana? Mungkin nanti bisa di ini aja Mas. Mungkin hari apa nanti rencananya mau ambil laptopnya Mas. Ntar abis itu baru dicoba-coba di programin. Oke. Ada yang mau nanya lagi belum? Yang masih bingung boleh nanya dulu. Biar kalau enggak gini aja, biar saya ulang materinya. Mau materi yang mana gitu? Materi apa yang perlu saya ulang? Perlu saya jelaskan ulang mengenai apa gitu? Bebas. Atau aman nih? Panggil satu-satu aja ya coba ya. Mungkin yang kemarin Timer aja Mas, timer. Yang timer. Ya. Ya, yang timer dulu ya. Ini saya mau nanya, responsi besok mau full eco struktur apa pakai faktor IO digabung? Mas. Kalau misalkan digabung, kita ngerjain yang mana Mas? Yang praktikum kemarin atau gimana? Ada yang baru? Tetap ada soal baru. Ini responsinya ini ya, gabungan dari semua materi ya. Ada timer, counter, sama rangkaian pengunci. Mau pakai eco aja atau faktor IO juga? Setelah responsi kita pakai faktor IO sih. Gimana? Pakai faktor IO? Kita share screen dulu ya. Udah kelihatan Bu? Udah Mas. Udah. Masuk ke ini yang bingung masih tentang timer ya? Iya Mas. Nah, mungkin gini aja lah. Saya kasih gambaran ujian itu gabungan dari 3 materinya ya. Jadi gini, kita ada normali. Kalau kita nggak pakai faktor IO berarti kita normalis. Close-nya pakai ini, stop-nya pakai ini, pakai start, kunci, sama coil put.
Ini kan rangkaian pertama yang kita pelajari. Ini fungsi utama dari rangkaian itu pengunci ya, kontrol motor atau apa. Jadi nggak pakai saklar, karena umumnya kan orang pakai saklar. Tapi di dunia industri itu saklar tidak digunakan di panel. Jadi penggunaannya itu pakai push button. Jadi ditekan dia high, dilepas dia low. Prinsipnya seperti itu. Kalau saklar kan ditekan hidup, ditekan lagi mati. Jadi penggunaannya yang seperti itu sangat jarang ya. Jadi itulah fungsinya dari rangkaian pengunci ini. Nah, saya ada pengunci yang lain ya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini gambaran simpelnya aja. Nah, ini aja, pakai yang ini kayaknya sih. Set and reset. Ini kasih alamat yang berbeda ya. Ini kita pakai M1, M2, pakai M10. M10. Nah, ini kan hidup nih, M10. Kalau ini kita bikin stopnya. Nah, ini mati kan. Jadi nggak ini lagi penggunaan stopnya. Jadi ini tombol start, ini tombol stop. Kalau penggunaan koilnya yang pakai yang S sama yang R, pakai penggunaan alamat yang sama. Jadi penguncinya sama sih, prinsipnya sama yang awal tadi, yang materi pertama. Ini buat start, nah stopnya pakai yang sini. Jadi kalau ini ketemu tegangan ini dia hidup, kalau di ini ketemu tegangan ini mati. Jadi prinsipnya seperti itu. Boleh pakai kayak gini, tapi ini jarang ya, tidak umum dipakai. Ini itu variasi-variasi dari rangkaian pengunci aja. Tapi prinsipnya sama seperti ini, sama. Ini sama semua. Nah, ini kan rangkaian biasa kita pakai. Ada M0, M1, M10, ini penguncinya ya. Tapi ini pakainya bukan yang ini. M10. Kita hapus dulu larungnya. Kasih alamat M1, alamat M2. Besok responsinya boleh bebas ya, pakai M atau pakai key.
Kalau kita nggak pakai Factorio, makainya Q atau I. Kalau pakai Factorio, makainya M. Nah, kan ini rangkaian pertama. Materi kedua, timer ya. Ada timer. Berarti kita punya timer. Pakai timer. Oke, yang coil. Oke, nih. Ini kasih alamat M10. Ini kasih alamat M11. Nah, ini kan dari dua materi udah sama ya. Jadi ada scaffolding, ada timer. Kalau buat materi selanjutnya ada counter. Berarti tambah room lagi tentang counter. Nih, tentang counter. Itulah prinsipnya ya. Kita pakai 3 sama M4. Nah, ini kita pakai M11. Nah, pressure-nya kita rubah ke 1 misalnya. Di timernya kita rubah 5. Rubah ke detik. Kasih alamatnya M12. Nah, tadi masih bingung yang bagian timer ya. Timer itu prinsipnya gini aja sih. Kalau ada inputan, berarti waktunya berjalan. Untuk yang ton, kalau buat yang TOF, lagi. Jadi kita contohin. Nah, ini kan belum hidup timernya. Ini belum hidup. Kalau kita jalankan, kan detiknya bergerak. Ini presentnya masih 0. Nah, ini kan hidup. Jadi ini tiga barang dijadiin satu gitu. Kalau ini bebas, mau diginiin lagi bebas saja, nggak ngaruh. Tapi ini kan hidup karena yang ini juga hidup karena yang ini saling berhubungan ya. Yang bingung bagian timer itu di mana ya? Coba jelaskan dulu. Bingung di mananya gitu. Kan tadi ada yang bilang bagian timer. Yang mana sih bingungnya? Yang penggunaan ton option. Penggunaan tonnya ya. Itu gini aja ya. Responsi besok itu penggunaan ton, TOF atau TP itu bebas sih. TOF dipakai boleh juga, TP dipakai boleh juga. Cuman mana yang lebih efektif gitu? Apakah ton, TOF atau TP? Kalian boleh coba-coba. Kalau penggunaan, menurutku timer yang paling mudah sih untuk pengertiannya kan ton. Ini timer on, ini timer off. Kalau ini apa ya, timer apa gitu. Kalau ini ya kayak kemarin, kalau sudah 5 nanti balik lagi ke 0. Cuman di hack trigger sekali
bisa beda dengan yang lain. Jadi kayak misalnya TM12. Nah, ini kan gak ada hubungan. Oh, ini belum diaktif. Nah, ini kan TP, yang TP kan kalau dihidupin. Nah, dimatiin juga. Nih, masih ngitung. Mati lagi. Baru kita hidupin lagi. Satu. Ini tetap high ya. Nanti udah mati 5. Mati. Kan ini high. Kita lakukan lagi. B nih. Dia cuma nerima sekali aja trigger. Nerima sekali high. Itu nanti jalan terus dia. Kalau yang tone, dia ini harus terhubung high terus. Jadi kayak yang tone. Nah, yang tone ini di high-kan terus. Kalau di low kan, dia nol lagi. Tidak menyimpan lagi tuh. Mesinnya ini harus high terus. Inputannya ini harus high terus. Baru waktunya jalan. Kalau di low kan, waktunya kembali ke 0. Gitu. Kalau yang top, nah, yang top ini kita high-kan. Nah, ini hidup. Tapi yang ininya nggak jalan. Dia cuma butuh trigger sekali. Harus di low kan. Baru di sininya jalan. Mirip dengan yang TP tadi. Tapi kalau yang TP bisa, itu bisa ini ya. Bisa high terus atau bisa trigger sekali bisa. Tapi kalau untuk jalankannya harus di high-kan lagi. Gini. Masih bingung nggak? Maksudnya gimana? Ngerti kan ya? Ini aja lah. Biar enak. Satu-satu lah. Nggak perlu takut ya. Ini Muhammad Khairul ini ada nggak orangnya? Muhammad Khairul. Gak ada ya? Ini saya baru lihat juga sih Muhammad Khairul. Skip aja ya. Nanti aja terakhir kita tanya. Sama Aditya, ada nggak? Ada mas. Nah, untuk materi sebelumnya sampai sekarang ada yang masih bingung nggak? Tadi tuh bingungnya yang masnya nambahin rang itu kan, rang baru itu Iya. masih bingung yang di situ. Terus tuh masnya jelasin kalau yang rang baru itu ngambilnya yang di apa outputan rang Pertama. kosong misalnya, Iya. yang sama. Jadi kalau yang rang satunya sudah nyala, udah dapet arus gitu. Jadi yang rang barunya, yang 2 itu nyambung gitu mas. Baru pahamnya Nah, itu mas. Kalau yang lainnya paham. paham lah ya. Penggunaannya paham lah. Kalau timer sama counter. Kalau counter setahu saya kalau counter buat perhitungan ya mas. Nah, berarti aman lah tahu kan. Iya tahu. Kalau yang timer itu pewaktu. Jadi kalau dia misalkan dalam kondisi misalkan 5 detik, dalam 5 detik dia tuh ngubah kayak model arusnya itu mas. Ya. Terus kalau counter dia kalau dia perhitungannya udah sampai 5 berarti dia nanti sampai 5 berarti kalau dia udah sampai 5 berarti nantinya udah kehitung gitu loh mas.
Oke. Intinya kalau udah 5, outputnya keluar sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya Iya. high atau low gitu ya. Ya atau low gitu Mas. Oke. Bisa. Itu untuk tugas kemarin selesai nggak? Tugas kemarin selesai Mas. Boleh di ini nggak? Di share screen. Bentar. Kemarin nggak ada ini ya? Nggak ada soal latihan kan yang kemarin? Iya nggak ada Mas. Oh, nggak ada. Yang ini kan Mas? Oh ya, ini jalan di sini aja, faktorinya nggak perlu, nggak apa-apa. Oh baik. Kan ada, kalau kita mau buat kan ada tombol stop sama start Iya. ya. Jadi kita pertama-tama nyalain start dulu kan ke kondisi high. Itu karena ini nggak terhubung ke factory, kita tekan stop dulu. Karena stopnya belum ada harusnya indikator ya, high dari high-nya. factory ya. Jadi high dulu kan. Baik. Jalan ya Mas. Itu counternya kan manual, Oh, yang ini. paling bawah, yang nomor M3. Nah, itu manual. Anggap aja itu sensor itu yang barang lewat. Oh, yang dia ngelewatin itu ya Mas. Jadi Nah. kalau dia ngitung, kalau dia ada satu barang lewat, dia Dihitung ngitung gitu, Mas. satu high baru low lagi. Itu low. Karena barangnya kan lewatnya berurutan, ada celah, berarti high low. Nah, Nah, like indikator nyala berarti udah sampai 5 perhitungannya Mas. oke. Terus kalau di nol kan juga masih tetap hidup ya. Coba di nol kan yang start. Yang M, yang bagian M0 coba, M0 atas. Nah, itu di low kan sekali aja udah. Di reset aja, di reset. 0 sama 1 ya. Nah, udah. Berarti aman ya. Makasih ya. Oh. Tadi Muhammad Koirul ya. Aditya Mas. Oh, Aditya 003. Aldi coba Aldi. Hadir Mas. Yang masih bingung ada nggak gitu yang masih bingung? Oh, kemarin tuh yang masih bingung untuk penempatan alamatnya yang kok bisa pakai Q sama M itu Mas. Nah, ini mau dijelasin lagi atau enggak? Boleh sih Mas. Tuh. Oh, boleh. Saya share screen dulu ya. Iya. Ini sudah kelihatan ya? Sudah Mas. Kan gini nih, di PLC itu kan ada input sama output. Kalau di alamat fisiknya itu, di alamat fisik di barangnya asli, itu pakainya I. Itu input sama Q itu output. Nah, itu kan materi yang udah pertama lah kita jelasin. Tapi kenapa kok sekarang pakai yang M? Nah, kenapa pakai M? Karena yang kita program itu factory I/O. Factory I/O itu kan bukanlah barang asli, tapi itu barang simulasi. Jadi outputnya kita sesuaikan juga bahwa outputnya adalah M, memori juga. Kan M itu diambil dari memori ya, M10. Nah, kalau penggunaan alamat M10 ini kenapa makainya M1 atau M0? Nah, itu bebas.
Tapi biar mempermudah untuk inputan kita anggap aja M0 sampai M10 atau M9. Boleh juga M berapapun boleh. Kalau inputannya banyak, M-nya misalnya M10 0 sampai M20, outputannya M21, atau ini pakai M100 juga bisa. M100 enggak terbatas ya. Kalau penggunaan M itu kayak gini. Ini kan memory bit properties. Beda dengan yang pakai yang key. Nih, yang key itu beda. Nah, ini kan digital output properties. Dia bukan di memorinya, tapi benar-benar keluar. Benar-benar keluar dari PLC-nya. Kalau di Arduino itu kan ada port-portnya, port input atau output. Nah, itu kan ada yang pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 sampai pin 13. Umumnya gitulah. Nah, untuk itulah yang pin 13 atau M1, 2, 3 itu kan alamatnya kalau kita di Arduino bilangnya high 1 gitu kan. Atau kita deklarasikan dulu, bisa misalnya lampu 1 itu kan pakai define lampu 1 baru 10. Berarti lampu 1 itu alamatnya 10 kalau di Arduino. Nah, kayak mana kalau di Arduino itu kita nggak mengeluarkan, itu kan bisa juga. Tapi penggunanya ya biasa aja gitu, kayak mungkin lebih sulit juga di Arduino. Kayak logikanya gitu kita ketik. Tapi kan nggak perlu kita keluarkan. Kayak ini kan kita perlu kita tulis alamatnya M10. Tapi gitulah prinsipnya kalau pakai key itu benar-benar dari PLC-nya keluar outputnya. Kalau kita M ini ya pakai memori. Jadi kita nggak perlu keluarkan. Nah, ini kan memory bit property, nggak ada outputnya, bukan dikeluarkan. Bisa jadi apa gitu. Tapi biasanya ini penggunaannya yang kayak memberikan logika. Misalnya di timer kita mau bikin logika high buat counter, tapi nggak perlu pakai tombol gitu. Bisa dari sini bisa pakai M aja. Karena boroskan port yang di PLC-nya. Itu sih prinsipnya. Penggunanya MM sama key. Kalau ini kita rubah key, bisa nggak ke Factorio? Nggak bisa, karena kan yang di Factorio pakainya itu ya memori juga. Dia nggak outputan, nggak keluar langsung. Kecuali kalau kita colok ke barangnya. Kalau kita ada motor, ada servo, ada lampu, itu dari PLC-nya langsung ke bebannya. Tuh, pakai key sama I. Jelas nggak? Nih. Iya mas, jelas mas. Tapi kalau bingung gitu, pokoknya gambarannya input itu I gitu aja lah. Kalau output itu key. Output itu apa gitu ya? Banyak. Kalau input itu apa? Tombol, sensor, itu input. Pokoknya intinya ke sensor sama tombol. Kalau output itu apa? Output itu bisa kayak display, motor, lampu. Itulah intinya. Jadi kalau kita outputnya buat motor, ya pakainya key. Kalau kita pakai tombol, pakainya I. Nah, kalau yang kita full pakai Factorio kan setelah responsi kita pakai Factorio. Nah, penggunanya kita pakai M terus, M0, M1, M2, M3. Kalau penggunanya bebas aja kok. Mau kalian berawal dari M100, nggak apa-apa. Nanti ini dari M1000, yang penting kalian hafal aja penggunanya. Kalau enggak ini dibikin aja di komennya gitu. Ini kebanyakan M1000. Nah, gini misalnya. Pokoknya ini misalnya push BB aja. BB on. Kalian kan udah ingat tuh. Ternyata kalian udah nyimpan sebatan on gitu. Lihatnya di sini juga bisa di komen nih kan. Nah, ini ternyata M100 sudah dipakai oleh BB on. Yang ini apa gitu.
kita isi misalnya di sini lampu. Nanti kan di sini kelihatan juga penggunaannya apa aja gitu, lampu. Kalau buat program banyak gitu aja. Jangan lupa dikasih itulah, dikasih komen. Yang kemarin itu gini dulu. Ada bingung nggak setelah ini? Setelah penjelasan tadi. Yang lain itu ada yang bingung lain? Aman. Yang kemarin ngerjain kan? Boleh share screen nggak? Halo, Mas. Siapa saya, Mas? Oh iya, Aldi 004. Iya, Mas. Sudah kelihatan, Mas. Nah iya udah. Ini di pasti run. Ini di factory IO-nya, Mas. Oh. Itu di reset dulu. Coba lihat di itunya, di ekostrukturnya. Nah itu M12 itu udah putus duluan itu M12. Yang ini, Mas. Nah itu coba yang M12 itu di nolin. Bukan. Yang di atas, yang rung 0. Oh. Tadi bisa, Mas. Ya karena udah presentnya udah sampai ke 10. Bukan alamatnya. Maksudnya itunya, kondisinya. Oh, sorry. Nah itu coba satuin atau nolin. Coba nolin. Ya bisa, Mas. Nah itu masih aktif soalnya. Coba digini aja, di stop dulu, stop. Ya, aku stop coba dulu. Enggak, stop simulasi aja ya. Karena dia masih menyimpan yang tadi. Kan itu outputmu yang M12 terhubung ke rung 0. Nah, di sini juga masih nyimpan dia. Ini. Nah, dijalanin lagi, Jo. Oke, saya connect coba nanti, Mas. Iya. Ya. Sudah kelihatan, Mas? Oh iya, kelihatan. Ada bingung nggak di bagian sini? Gimana, Mas? Di bagian ini kontak ini ada yang bingung nggak? Enggak sih, Mas. Sistemnya sudah paham programnya ini. Udah nemu lah ya, udah ada gambarannya. Iya. Nah, Ketika sudah preset 10 ini nanti sensornya akan mematikan ini sensor. Kemudian harus di reset kembali, kemudian di start biar ulang nih, Mas. Berhenti. Di reset, jalan, Mas. oh iya, oke. Udah paham lah ya. Iya, Mas. Oke, makasih. Iya, Mas. Terima kasih banyak. Saya stop screen ya, Mas. Oke. Nah, ini kan masih banyak yang belum ya. Yang benar-benar nggak ngerti siapa lagi. Nggak perlu malu ya.
nggak perlu malu siapa lah gitu. Coba ajukan diri gitu yang masih bingung. Pokoknya gambaran responsi besok tuh pakai 3 itulah, pakai 3 gabungan dari kemarin lah, 3 materi kemarin. Ada counter, ada timer, sama ada hambatan gitu. Jadi mau gimana gitu, mau pakai Factorio itu kita pakainya M. Tapi kalau nggak pakai Factorio kita pakainya I sama Q. Atau mau pakai M aja semuanya gitu. Tapi di ekostruktur. Gimana? Kok diem ya? Kita disuruh buat faktor ionya enggak sih, Mas? Buat. Kayaknya mau nggak usah, Mas. Nggak paham itunya juga soalnya tuh. Apa komponen-komponennya tuh loh. Oh, berarti setelah responsi aja kita pakai Factorio ya. Nah, mungkin gitu. Yang factory belum ini Mas, belum apa namanya, belum terlalu mendalami. Soalnya Iya. baru pertama kan kemarin. Oke. Berarti untuk materi sebelumnya sampai sekarang udah paham lah ya tanpa Factorio gitu. Mas tanya dikit, Mas. Oh iya, boleh. Besok responsinya itu yang apa? Counter itu selain yang 2 itu enggak gitu kan? Enggak dipasangin, enggak disambungin. Selain Yang 2 tadi itu loh. nah, nggak perlu. Kita Oh, pakai yang kayak yang counter up sama reset ya. Oke. Itu nggak perlu kok. Kita pakai yang umum. Nanti buat di Factorio baru kita perlu variasi-variasi yang seperti itu. Intinya timer, sistem tone atau top atau TP sama counter. Counternya pakai counter apa aja. Tapi nggak gitu loh, nggak berarti kayak gitu gambarannya ya. Beda, walaupun sama barang yang digunain logikanya bisa berbeda ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Masih izin tanya, Mas. Oke. Itu untuk yang counter yang apa? Yang tadi itu yang banyak itu sistemnya sama kayak yang sebelumnya, yang tahun itu. Oh, kalau yang counter beda. Yang counter itu. Mungkin bisa dijelasin lagi, Mas. Oke ya, saya Kurang share screen. ini saya. Oke. Sudah kelihatan ya? Udah, Mas. Kan counter pakai yang ini ya. Jangan lupa ya, pakainya yang ini ya. Kita nggak pakai yang E ataupun F. Kita pakainya D, ini pindahin ke D aja. Nah, besok gini lah kita pakai yang D. Nah, yang R kita pakai sama yang CU. Ini R ini kan reset, C ini counter up, ini counter down. Ini menambah, ini ngurangin. Nah, kita pakai yang counter up aja. Kalau jelasin kayak E sama F itu kayak ini ya, kayak percuma juga ya, itu jarang digunain karena materi sebelumnya juga udah dijelasin, tapi karena nggak umum digunakan jadi nggak perlu jelasin aja. Yang dijelasin itu yang ini R, CU sama CD aja. Nah, kita pakai
Besok kalian pakai M2 aja nggak apa-apa, pakai M juga nggak apa-apa. Biar kalian nggak bingung lah gitu penggunaannya. Ya. Nah, yang saya jelasin counter up sama counter down ya. Sama reset. Jadi ini kan posisinya resetnya yang ini masih 0 ya. Kalau kita high kan sama low, ini posisinya 1. Ini up, ini posisinya 2. Tapi ini kenapa mati? Karena kita setting tadi yang present ini itu 1. Kalau kita setting 10, kita setting lain 10. Nah, nanti ini kita counter up 1, 2. Ini sensor ya, sensor yang tadi seperti yang Serkin tadi itu kan dia setiap ngelewati sensor dia ngitung 2 barang lewat, 3 barang. Nah, fungsi dari counter down itu mengurangi angka ini. Jadi kita high low ini kan kurang jadi 2. Kita naikin lagi kurang jadi 1. Ini kita naikin nambah 2. Nah, fungsi yang atas itu merubah angka 2 ini jadi 0. Udah ngerti belum? Udah paham belum? Besok yang digunain ini aja, counter up. Counter down nanti ini buat variasi di faktor IO-nya aja. Gimana? Angga udah paham belum? Udah mas, udah mas. Makasih mas. Oke. Itu untuk yang berarti yang kalau yang 2 sama 3 itu yang buat ngitung 1 ya. Yang buat jadi ngitung. Iya, buat ngitung, buat nambahin. Ini perhitungan. Ini yang M2 ini buat nambah. Ini ngurang gitu. Kalau di up, ini nambah 1, nambah 2. Cara ngurangin ini pakai counter down. Tapi kalau cara biar cepat ke angka 10, pakai yang ini. Yang set. Cuman buat apa ada perhitungan kalau setnya yang dipakai kan. Jadi yang umum aja pakai counter up sama counter down. Oh, oke mas. Makasih mas. Oke. Sama-sama. Ada lagi? Oke. Yang safe holding ya. Yang umum. Oke. Nah, inti dari safe holding itu ya. Itu dia itu rangkaian pengunci lah namanya. Ini kita normally close, normally open, dia normally open sama ada coil. Nah, inti dari safe holding itu ini tuh mengunci ini gitu. Karena ini ada tegangan, nanti ini bisa aktif juga. Tapi bukan berarti ini sama ini tuh ini ya, apa namanya, kayak ini bertegangan, bukan. Coil ini tuh diambil dari sini. Tapi ini itu pakainya kayak relay, kalau bilang relay. Jadi relay kan, tahu relay ya? Itu kan coilnya ada coilnya kan. Jadi kalau coilnya dikasih tegangan, ada switch yang bergerak di relay itu kan, ada yang bergerak. Nah, switch relaynya itu dia tuh sama prinsipnya seperti ini. Jadi dia mengunci dirinya sendiri. Ini aktif, ini aktif. Mengunci lah gitu, intinya dia mengunci dari sistem ini gitu, biar nggak perlu saklar.
kan kalau digunain saklar itu nggak memungkinkan lah gitu di panel pakainya saklar. Bisa di panel pakai saklar gitu kan. Jadi pakainya push button. Jadi beban itu nggak sepenuhnya ada di push button. Kan saklar itu bebannya cuma sekitar berapa ampere lah. Kalau kita anggap saklar itu bebannya maksimal 6 ampere. Nah kan karena beban di industri-industri itu sangat besar, nggak mungkin lah pakai saklar. Saklarnya kan kebakar. Jadi pakai push button. Tapi yang bekerja itu bukan push buttonnya, tetap relay-relaynya yang ada di dalam. Jadi push buttonnya cuman kayak bantu high gitu. Kayak misalnya ini kan M1 kita anggap M1. Nah, oke, sekarang ini kita kasih alamat M10. Ini kasih alamat M10. Nah, saya jelaskan lah. Kita running. Nah, kan ini kalau saya high, kan saklar itu prinsipnya kalau ditekan hidup gini ya, hidup. Ditekan lagi mati, ditekan lagi sini mati. Tapi karena ini belum masuk Factorio kan harusnya sekali tekan langsung mati gini. Nah, kan kalau kita lihat nih jalurnya ini kan hidup nih, hidup. Ini ada push button. Ini kan ada mengalir tegangan ya, mengalir. Kan dia ke bawah, baru naik ke atas, baru sini. Jadi untuk ngidupin ini sebenarnya dibutuhkan dirinya sendiri. Jadi ini hidup karena dirinya sendiri. Cara matikannya ya tetap harus diputus dari yang sini. Kalau pengguna scaffolding banyak. Intinya coil ini hidup karena dirinya sendiri gitulah. Kalau misalnya rangkaian scaffolding kalian berbeda kayak mana gitu. Misalnya kayak yang start duluan, ini start duluan, baru stop. Gini stop ini. Nah gini nih. Nggak apa-apa. Ada juga orang-orang yang pakai seperti ini. Sama lah intinya prinsipnya kan ini hidup karena di sini gitu. Cuman ditukar aja, ditukar stopnya. Ini stop, ini start. Kalau ini start dulu, baru stop. Maka tadi kan ada gambaran yang berbeda. Beda lagi dengan yang tadi. Ada coil, Nah, ada yang set. Ini kan set nih. Set namanya. Ini reset. Nah, untuk yang ini gimana sih? Itu kan mungkin ada pertanyaan. Ini sama juga seperti yang di atas. Sama prinsipnya sama yang di atas dua ini. Yang atas yang ini. Rung 1 sama rung 0. Kan sama juga nih dua tombol. Ini stop. Ini start, ini stop. Nah, kalau setnya ini ketemu tegangan, dia high. Dua-duanya high. Tapi kalau yang ini ketemu tegangan dari sini, jadi ini low. Sama prinsipnya. Tapi kok nggak ada stopnya ini, begini, nggak ada penguncinya gitu. Nah, karena penguncinya udah dipakai dari sini gitu loh, dari yang sini. Ini ngunci, ini ngunci sini gitu. Untuk mutus yang ini pakai apa? Pakai yang ini. Ini harus ada tegangan di sini. Baru ini terputus. Karena kita pakai alamat yang sama. Ini kita hapus dulu rung yang ini. Misalnya kita pakai ini M100. Ini M200. M101. Nah, gini ya. Karena ini tombol yang berbeda, ini kan ada M100, ada M101. Oh, ini udah ada yang pakai M100. M102. 1002 nih. Nah, ini kan 102, ini 101. Karena ini tombol, kan ada tombol stop. Kita kasih alamat yang berbeda. Bagaimana dengan yang sini? Nah, karena ini kita anggap sama.